Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi ujian akhir semester atau UAS semester 2 dari mata kuliah Sistem Basis Data dan Pemrograman Berbasis Web. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gali Agustiana dengan nomor induk mahasiswa 2457201046, Prodi Sistem Informasi, Institut Teknologi Al-Muhajirin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nomor 1. Basis data atau database adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke data dalam jumlah besar secara efisien dan efektif. Basis data memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dalam bentuk yang terstruktur dan terorganisir, sehingga data dapat dengan mudah diakses, diperbaharui, dan diolah. Manfaat utama basis data dalam sistem informasi modern adalah yang pertama, pengelolaan data yang efisien. Basis data memungkinkan pengguna untuk mengelola data dalam jumlah besar secara efisien dan efektif. Yang kedua, akses data yang lebih mudah. Basis data memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan mudah dan cepat, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang ketiga, integritas data. Basis data memastikan integritas data dengan menggunakan fitur-fitur seperti validasi data dan faktor akses. Yang keempat, keamanan data, yaitu basis data menyediakan fitur-fitur keamanan untuk melindungi data dari akses tidak sah dan kehilangan data. Yang kelima, pengembangan aplikasi yang cepat. Basis data memungkinkan pengembangan aplikasi untuk membangun aplikasi yang cepat dan efisien dengan menggunakan data yang sudah terstruktur dan terorganisir. Dan yang terakhir adalah analisis data yang lebih baik. Basis data memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis data yang lebih baik dengan menggunakan fitur-fitur seperti query dan reporting. Nomor 2. Perbandingan model basis data. Model basis data hierarkis, yaitu struktur datanya berbentuk pohon dengan satu varen dan banyak field. Kelebihannya sederhana, mudah diimplementasikan. Kelemahannya tidak fleksibel, sulit mengelola data yang kompleks. Yang kedua, jaringan, yaitu struktur datanya berbentuk jaringan dengan banyak varen dan child. Kelebihannya lebih fleksibel daripada model hierarkis. Kelemahannya kompleks, sulit diimplementasikan dan dikelola. Kemudian relasional, struktur datanya berbentuk tabel dengan relasi antar tabel. Kelebihannya yaitu fleksibel, mudah diimplementasikan, dan memiliki standar query atau SQL. Kelemahannya memerlukan perancangan yang baik untuk menghindari redundasi data. Yang keempat, berorientasi objek, yaitu struktur data berbentuknya objek dengan atribut dan metode. Kelebihannya dapat mengelola data kompleks, memiliki kemampuan inheritance. Kelemahannya kompleks, memerlukan pengetahuan baik tentang pemrograman berorientasi objek. Nomor 3. Metadata dalam sistem basis data adalah data tentang data, yaitu informasi yang menjalankan struktur, format, dan karakteristik data dalam basis data. Metadata membantu pengguna memahami konteks dan makna data, serta memfasilitasi pengolahan dan penggunaan data. Contoh metadata: nama tabel dan kolom dalam baris data. Tipe data yang digunakan dalam setiap kolom seperti integer, string, atau date. Deskripsi data tentang data yang disimpan dalam setiap kolom. Tanggal pembuatan dan modifikasi, tanggal dan waktu pembuatan dan modifikasi data. Pengguna yang membuat dan memodifikasi, informasi tentang pengguna yang membuat dan memodifikasi data. Peran penting metadata. Yang pertama, pengelolaan data. Metadata membantu pengguna memahami struktur dan format data sehingga memudahkan pengelolaan data. Pencarian data. Metadata membantu pengguna mencari data dengan lebih efektif karena dapat menggunakan informasi tentang struktur dan format data. Integritas data. Metadata membantu memastikan integritas data dengan menyediakan informasi tentang tipe data dan format data. Keamanan data. Metadata dapat membantu memastikan keamanan data dengan menyediakan informasi tentang akses dan izin data. Yang terakhir, pengembangan aplikasi. Metadata dapat membantu pengembangan aplikasi memahami struktur dan format data, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi. Nomor 4. Normalisasi data. Normalisasi data adalah proses pengorganisasian data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data.
Normalisasi data bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data disimpan dalam satu tempat dan dalam format yang konsisten. Tujuan utama normalisasi data yaitu mengurangi redundasi data. Normalisasi data membantu mengurangi redundasi data dengan memastikan bahwa setiap data disimpan dalam satu tempat. Meningkatkan integritas data. Normalisasi data membantu meningkatkan integritas data dan memastikan bahwa data yang disimpan konsisten dan akurat. Kemudian, meningkatkan fleksibilitas. Normalisasi data membantu meningkatkan fleksibilitas data dengan memungkinkan perubahan struktur data tanpa mengurangi aplikasi menggunakan basis data. Kemudian, meningkatkan kinerja. Normalisasi data dapat membantu meningkatkan kinerja basis data dengan mengurangi jumlah data yang dulu diproses. Nomor 5. Perbedaan antara 1NP, 2NP, dan 3NP. 1NP yaitu bentuk normal pertama. Tidak ada grup berulang dalam satu baris, setiap kolom memiliki nama yang unik. Contohnya tabel pesanan dengan kolom nomor pesanan, tanggal, nama pembeli, nama produk, dan jumlah. Masalahnya, tabel ini memiliki grup berulang karena satu pesanan dapat memiliki banyak produk. Solusinya, pisahkan tabel menjadi dua, yaitu pesanan dan detail pesanan. Yang kedua, 2NP atau bentuk nama kedua. Setiap kolom non-key bergantung pada seluruh primary key. Tidak ada ketergantungan parsial. Contohnya, tabel desain pesanan dengan kolom no pesanan, nama produk, jumlah, dan harga produk. Masalahnya, kolom harga produk bergantung pada nama produk bukan nomor pesanan. Solusinya, pisahkan tabel menjadi dua, yaitu detail pesanan dan produk. Yang ketiga yaitu 3NP atau bentuk norma ketiga. Tidak ada ketergantungan sensitif antara kolom non-key. Setiap kolom non-key bergantung pada primary key. Contohnya, tabel produk dengan kolom nama produk, harga produk, nama supplier, alamat supplier. Masalahnya yaitu kolom alamat supplier bergantung pada nama supplier, bukan pada nama produk. Solusinya, pisahkan tabel menjadi dua, yaitu produk dan supplier. Nomor 6. Dependensi transitif. Dependensi transitif adalah suatu kondisi di mana sebuah atribut non-key bergantung pada atribut lain yang juga non-key. Dalam konteks normalisasi, dependensi transitif dapat menyebabkan redundansi data dan inkonsistensi data. Contoh dependensi transitif. Di sini ada tabel nama produk, di sini ada nama produk A, B, dan C, harga produknya, dan nama suppliernya. Dalam tabel di atas, atribut alamat supplier bergantung pada atribut nama supplier, bukan pada atribut nama produk. Ini bahwa alamat supplier memiliki redundansi melalui nama supplier. 3NP menangani dependensi transitif. Untuk mengatasi dependensi transitif, 3NP memisahkan tabel menjadi dua tabel yang berbeda. Dalam contoh di atas, kita dapat memisahkan tabel produk menjadi dua tabel produknya. Kemudian nama suppliernya dan alamat supplier. Dengan demikian, dependensi transitif telah dihilangkan dan tabel-tabel tersebut telah memenuhi bentuk normal 3NP. Nomor 7. Langkah-langkah SQL. Yang satu, membuat database baru bernama perpustakaan dengan cara create database perpustakaan. Perintah ini digunakan untuk membuat database baru bernama perpustakaan. Yang kedua, membuat tabel buku, use perpustakaan, yaitu create table buku, ID buku, primary key auto implement, judul, bar chart, penulis bar chart, tahun terbit, dan kategori. Perintah ini digunakan untuk membuat tabel buku dengan kolom-kolom ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan kategori. Kemudian menambahkan data ke dalam tabel buku dengan cara insert into buku yaitu judul, penulis, tahun terbit, dan kategori. Sekarang nomor 8, perbedaan antara inner join, left join, dan right join. Inner join yaitu mengembalikan baris yang memiliki nilai yang sama di kedua tabel. Jika tidak ada nilai yang sama, maka baris tersebut tidak akan ditampilkan. Contoh query-nya, select from pelanggan, inner join pesanan, on pelanggan ID, / pelanggan, tambah dengan pesanan ID, underscore pelanggan. Hasilnya, tabel yang dihasilkan akan menampilkan baris yang memiliki nilai ID pelanggan yang sama di kedua tabel pelanggan dan pesanan. Yang kedua, left join, mengembalikan semua baris dari tabel kiri, tabel pertama, dan baris yang memiliki nilai yang sama di tabel kanan atau tabel kedua. Jika tidak ada nilai yang sama di tabel kanan, maka baris tersebut akan tetap ditampilkan dengan nilai 0. Contoh query-nya, select from pelanggan, left join pesanan, on pelanggan sama dengan pesanan ID dan pelanggan. Hasilnya. Yang ketiga yaitu right join, yaitu mengembalikan semua baris dari tabel kanan, tabel kedua, dan baris yang memiliki nilai yang sama di tabel kiri atau tabel pertama.
Jika tidak ada nilai yang sama di tabel kiri, maka baris tersebut akan tetap ditampilkan dengan nilai 0. Contoh query-nya, select from pelanggan, rejoin pesanan, on pelanggan ID, pelanggan sama dengan pesanan ID, dan pelanggan. Hasilnya, tabel yang dihasilkan akan menampilkan semua baris dari tabel pesanan dan baris yang memiliki nilai ID pelanggan yang sama di tabel pelanggan. Jika tidak ada nilai yang sama di tabel pelanggan, maka baris tersebut akan tetap disandingkan dengan nilai 0. Nomor 9. Penggunaan subquery dalam SQL. Subquery adalah query yang ditempatkan di dalam query lain. Subquery dapat digunakan untuk mengambil data yang kompleks dan membantu dalam pengembalian keputusan data. Contoh query-nya, select from pelanggan, where ID pelanggan, select ID pelanggan from pesanan, where total pesanan. Penjelasan fungsinya. Query di atas menggunakan subquery untuk mengambil data pelanggan yang memiliki total pesanan lebih dari 1 juta. Subquery yaitu select ID pelanggan from pesanan where total pesanan 1 juta. Mengambil ID pelanggan dari tabel pesanan yang memiliki total pesanan lebih dari 1 juta. Kemudian query utamanya yaitu select from pelanggan where ID dan pelanggan. Mengambil data pelanggan yang memiliki ID pelanggan yang sama dengan hasil subquery. Hasilnya, hasil query di atas akan menampilkan data pelanggan yang memiliki total pesanan lebih dari 1 juta. Dengan demikian, kita dapat mengetahui pelanggan mana yang memiliki nilai pesanan yang lebih tinggi dan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan bisnis. Nomor 10. Deskripsi singkat sistem. Sistem Quantum Factory adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk mengelola aktivitas produksi dan pesanan produk di sebuah pabrik manufaktur. Sistem ini membantu perusahaan dalam memonitor proses produksi, mengelola stok bahan baku, serta mencatat pesanan dari pelanggan secara terstruktur dan terintegrasi. Dalam sistem ini, pegawai pabrik dapat direkam data pribadinya, termasuk jabatan dan tanggal masuk kerja. Sistem juga mengelola stok bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Produksi produk dicatat secara rinci, termasuk produk yang dibuat, jumlah produksi, tanggal produksi, serta pegawai yang bertanggung jawab. Selain itu, sistem juga mencatat pesanan produk dari pelanggan dengan status yang dapat diperbaharui, sehingga perusahaan dapat memantau proses pemenuhan pesanan secara real time. Untuk keperluan pengelolaan sistem, tersedia modul user dengan fitur autentikasi dan otorisasi, di mana tiap pengguna diberikan peran atau role tertentu sebagai admin atau operator agar pengelolaan data dapat berjalan dengan aman dan terkontrol. Sistem ini dirancang untuk digunakan oleh perusahaan manufaktur yang ingin meningkatkan efisiensi operasional produksi dan pelayanan pesanan melalui digitalisasi dan pengolahan data yang baik. Telah dinormalisasi dalam bentuk 3NP. Struktur data dalam sistem Quantum Factory sudah memenuhi kaidah normalisasi hingga bentuk 3 atau 3NP sehingga tidak terdapat data redundan yang berlebihan. Tidak ada ketergantungan parsial atau transitif atribut. Semua entitas dan relasi sudah ditentukan dengan primary key dan origin key yang valid untuk menjaga integritas data. Yang pertama yaitu ada tabel pegawai, menyimpan data pegawai pabrik atau manufaktur. Di sini kolomnya ada pegawai, nama, tipe datanya, primary key, kemudian keterangannya. Kemudian di sini ada jabatan, tanggal masuk, dan kontrak. Kemudian di sini ada tabel bahan baku, menyimpan data mentah yang digunakan produksi. Ada kolom tipe data dan keterangan. Di sini ada bahan baku, nama bahan, stok satuan. Kemudian ada tabel produk, menyimpan data produk. Di sini kolomnya ada produk, nama produk, dan harga. Kemudian tabel produksinya ada kolom produksi, produk, dan pegawai, tanggal dan jumlah. Kemudian ada tabel pesanan, menyimpan pesanan untuk oleh pelanggan, yaitu ada kolom pesanan, produk, tanggal, jumlah, status. Kemudian ada tabel user, di kolomnya di sini ada user, username, password, pegawai, dan rule. Penjelasannya, 1NP, semua atribut di tabel bersifat autonomik, tidak ada grup atau array. 2NP, semua atribut non-primary bergantung sepenuhnya pada primary key. Tabel dengan composite key tidak ada. Yang ketiga, 3NP, tidak ada ketergantungan transitif antrinya. Atribut non-premier tidak bergantung pada atribut non-premier lainnya. Sehingga selain itu, sistem origin key telah didimensikan sebagai constraint untuk menjaga integritas referensial. Data redundan seperti nama pegawai tidak disimpan ulang di tabel lain. Cukup menggunakan pegawai ID sebagai referensi. Setiap tabel fokus pada konsep data untuk menjaga konsistensi dan efisiensi. Kelebihan sistem ini, yang pertama struktur dan terorganisir. Sistem ini menggunakan desain basis data yang sudah dinormalisasi hingga 3NP sehingga data tersimpan dengan rapi, menghindari duplikasi dan inkonsistensi.
Yang kedua, integritas data terjaga dengan menggunakan primary key dan origin key yang valid. Sistem menjamin integritas data antar tabel sehingga referensi antar dua saling terkait dan tidak terjadi data yatim atau rusak. Dan yang terakhir adalah mudah dikembangkan dan dipelihara. Struktur tabel yang dipisah berdasarkan entitas memudahkan pengembangan fitur baru serta pemeliharaan database tanpa mengganggu data yang sudah ada. Yang keempat, fleksibilitas pengguna. Sistem menyediakan manajemen user dengan role admin operator sehingga dapat menggunakan akses dengan aman. Yang terakhir, pengelolaan produk dan pesanan yang efisien. Data tersebut dengan tabel tersebut, produksi dan pesanan sering berhubungan. Sistem memudahkan monitoring proses produk dan pengumuman pesanan secara real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban dari soal pemrograman berbasis web. Nomor 1. Perbedaan antara client-side development dan server-side development. Yang pertama, client-side development. Prosesnya, client-side development berfokus pada pengembangan aplikasi yang berjalan di sisi klien, browser atau aplikasi mobile. Dengan teknologinya yaitu menggunakan teknologi seperti HTML, CSS, JavaScript, dan framework seperti React, Angular, dan Vue.js. Tanggung jawab fungsional, mengatur tampilan dan integrasi pengguna, mengolah data yang diterima dari server, mengirimkan permintaan ke server untuk mendapatkan data. Kemudian server-side development, prosesnya yaitu server development berfokus pada pengembangan aplikasi yang berjalan di sisi server. Teknologinya menggunakan teknologi seperti Java, Python, Ruby, PHP, dan framework seperti Spring, Django, Ruby on Rails, dan Laravel. Tanggung jawab fungsionalnya mengelola data dan logika bisnis, mengirimkan data ke klien, mengautentikasi dan mengotorisasi penggunaan. Contoh teknologi dan framework client-side yaitu JavaScript library untuk membangun antarmuka pengguna. Kemudian Angular yaitu JavaScript framework untuk membangun aplikasi web. Kemudian Vue.js atau JavaScript framework untuk membangun aplikasi web. Kemudian server-side Node.js JavaScript runtime untuk membangun aplikasi server-side. Kemudian Django Python framework untuk membangun aplikasi web. Kemudian Ruby on Rails framework untuk membangun aplikasi web. Laravel PHP framework untuk membangun aplikasi web. Nomor 2. Alur kerja dasar from HTML yang dikirim ke server menggunakan PHP. Pengguna mengisi formulir. Pengguna mengisi form HTML dengan data yang diperlukan. Form dikirim ke server. Form dikirim ke server menggunakan metode HTTP, GET, atau POST. Server menerima data. Server menerima data dari form dan memprosesnya menggunakan PHP. Validasi dan sanitasi data. Data divalidasi dan disanitasi untuk memastikan bahwa data tersebut aman dan sesuai dengan format yang diharapkan. Kemudian pengolahan data. Data yang telah divalidasi dan disanitasi kemudian diolah dan disimpan dalam database atau digunakan untuk keperluan lain. Validasi dan sanitasi data. Untuk menghindari serangan XSS atau cross-site strafing dan SQL injection, data dari form harus divalidasi dan disanitasi dengan benar. Berikut beberapa cara untuk melakukannya. Yaitu validasi data. Validasi data menggunakan musuh PHP seperti filter var, region mart untuk memastikan bahwa data sesuai dengan format yang diharapkan. Kemudian sanitasi data, penggunaan prepared statement. Nomor 3. Konsep dasar session di PHP. Session adalah suatu cara untuk menyimpan informasi pengguna di server sehingga informasi tersebut dapat diakses pada halaman-halaman yang berbeda dalam suatu aplikasi web. Session memungkinkan kita untuk menyimpan dan pengguna secara temporer sehingga kita dapat menggunakannya dengan keperluan authentic, pengolahan keranjang belanja, dan lain-lain. Berikut adalah mekanisme kerja session di PHP. 1. Pengguna mengakses aplikasi. Server membuat session. Session ID dikirim ke klien. Server mengakses data session. Peran PHP Session ID adalah ID session yang unik yang dihasilkan oleh server untuk setiap session yang digunakan. PHP Session ID digunakan untuk mengidentifikasi session yang terdapat dengan pengguna sehingga server dapat mengakses data session yang terkait. Contoh penggunaan session. Kemudian nomor 4. Perbandingan antara session dan cookies. Keamanan. Session lebih aman karena data disimpan di server dan tidak dapat diakses langsung oleh klien. Namun masih rentan terhadap serangan session hijacking jika tidak diimplementasikan dengan benar. Kemudian cookies kurang aman karena data disimpan di klien dan dapat diakses langsung oleh pengguna. Cookies juga dapat diakses oleh script lain hingga tidak dimungkinkan dengan benar. Kemudian penyimpanan session dapat disimpan di server sehingga tidak ada batasan ukuran data yang disimpan. Cookies data disimpan di klien sehingga ada batasan ukuran data yang disimpan, biasanya sekitar 4 KB. Ketahanan session dapat berakhir secara otomatis sehingga waktu tertentu atau ketika pengguna menutup browser.
Cookies dapat diatur untuk mengakhiri secara otomatis setelah waktu tertentu atau ketika pengguna menutup browser. Penggunaan session digunakan untuk menyimpan data yang sensitif seperti informasi login atau keranjang belanja. Cookies digunakan untuk menyimpan data yang tidak sensitif seperti referensi penggunaan atau informasi tentang pengguna yang tidak memerlukan keamanan tinggi. Kapan menggunakannya masing-masing? Session ketika Anda perlu menyimpan data yang sensitif dan ingin memastikan bahwa data tersebut aman. Ketika Anda perlu menyimpan data yang besar dan tidak ingin dibatasi oleh ukuran cookies. Sedangkan cookies ketika Anda perlu menyimpan data yang tidak sensitif dan ingin membuatnya tersedia secara langsung di klien. Ketika Anda ingin meningkatkan kinerja aplikasi dengan memenuhi kebutuhan akan akses server. Yang kelima, contoh kode PHP untuk memproses login menggunakan session. PHP memulai session. Fungsi untuk menerima input, proses login, koneksi, kemudian penjelasannya. Melalui session dimulai dengan menggunakan fungsi session start. Fungsi validasi input digunakan untuk memvalidasi input username dan password. Proses login dilakukan ketika tombol login ditekan. Validasi username dan password divalidasi untuk memastikan bahwa tidak kosong. Set username dan password di database dicek untuk memastikan bahwa sesuai. Set session, jika username dan password sesuai, session diatur dengan menggunakan session. Redirect ke dashboard. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke halaman dashboard. Yang kelima, nomor 6. Kegunaan dan contoh penggunaan filter validasi email dan filter sanitary string. Filter validasi email. Kegunaan memvalidasi apakah sebuah string menggunakan alamat email yang valid. Contoh penggunaannya. Kemudian filter sanitary string. Kegunaannya memberikan string dari karakter-karakter yang tidak diinginkan seperti tag HTML dan karakter khusus. Contoh penggunaannya seperti berikut. Pentingnya proses ini, SQL injection dengan memvalidasi dan membersihkan input user, kita dapat mencegah serangan KS injection yang dapat merusak database. KSS cross-site scripting dengan membersihkan input user dan tag HTML dan karakter khusus, kita dapat mencegah serangan KSS yang dapat merusak keamanan aplikasi. Kesalahan data dengan memvalidasi input user, kita dapat memastikan bahwa data yang disimpan dalam database adalah valid dan konsisten. Nomor 7. Loose type pada PHP. PHP adalah bahasa pemrograman yang loose type, artinya bahwa PHP tidak memerlukan deklarasi tipe data yang eksplisit untuk variabel sebelum digunakan. Dalam PHP, tipe data variabel ditentukan secara dinamis berdasarkan nilai yang diberikan kepadanya. Sifat loose type pada PHP dapat menguntungkan dalam beberapa hal. Yang pertama, fleksibilitas, mudah digunakan, dan pengembangan cepat. Namun, sifat loosely type pada PHP juga dapat berpotensi menjadi sumber kesalahan dalam pemrograman. Kesalahan tipe data, kesalahan logika, dan kesulitan debugging. Kemudian, struktur dasar HTML prompt. Di sini, fungsi elemen prompt yaitu menggunakan data, mengirimkan data, interaksi pengguna. Contoh penggunaan prompt digunakan dalam berbagai aplikasi berbasis web seperti login, registrasi, dan kontak. Dengan menggunakan implementasi prompt HTML, pengembang dapat membuat aplikasi berbasis web yang interaktif dan menginginkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Nomor 9. Implementasi sederhana cookies pada sistem Remember Me. Berikut ada contoh implementasi sederhana dari cookies pada sistem Remember Me. 1. Pengguna login, kemudian server mengatur cookies, kemudian pengguna mengunjungi situs lagi, kemudian server membaca cookies. Potensi risiko keamanannya, pencurian cookies. Jika cookies dicuri oleh pihak lain, maka pihak tersebut dapat mengakses akun pengguna tanpa perlu mengetahui password. Kemudian, penggunaan cookies yang tidak aman. Jika cookies tidak diatur dengan benar, maka dapat memungkinkan serangan seperti session atau cookie injection. Kemudian, kadaluarsa cookies. Jika cookies tidak diatur untuk kadaluarsa, maka cookies dapat digunakan secara tidak terbatas sehingga meningkatkan risiko keamanan. Kemudian, nomor 10 dari UAS pemrograman berbasis web. Di sini saya membuat aplikasi yang bernama Quantum Factory. Di sini kita akan login dulu dengan username-nya admin, kemudian masukkan password-nya. Kemudian di sini masuk pada aplikasi tersebut. Di aplikasi Quantum Factory ini ada beberapa bagian, yaitu ada dashboard, produk, dan baku, produksi, pesanan, pegawai, manajemen user, dan ubah password. Di sini kita masuk ke bagian produk. Di bagian produk ini, di sini ada tabel nama produknya, harga, dan juga aksi. Di sini ada beberapa nama produk. Misalkan plat aluminium dengan harga 175.000.
Kemudian kita di sini dapat mengedit. Misalkan kita di sini akan mengedit harga ya. Kemudian nama produknya plat aluminium, harganya misalkan kita edit yang dari 175.000 menjadi 200.000. Oke, di sini kita simpan. Kemudian berhasil disimpan menjadi 200.000. Kemudian kita bisa menambahkan produk. Di sini menambahkan produk misalkan besi dengan harga 120.000. Kemudian simpan. Di sini sudah bisa menambahkan produk. Kemudian kita ke bahan baku. Dari nama bahan baku di sini kita dapat melihat stoknya ada berapa, satuannya apa, dan juga kita bisa mengedit. Misalkan di sini ada bagian tembaga, stoknya 180. Kemudian kita edit stoknya yang asalnya 180 menjadi 100 misalkan. Ini 100. Misalkan kita mau menambahkan bahan baku, tambah bahan baku, misalkan nama bahannya besi, stoknya 20, misalkan satuannya kilogram. Kita simpan. Besi kita stok 20, satunya kilogram. Sekarang kita ke produksi. Data produksi, maaf. Di sini ada plat aluminium, pegawainya ada nama pegawai, ada tanggal dan jumlahnya. Misalkan di sini ada plat aluminium, pegawainya Budi Santoso, tanggalnya tanggal 25, misalkan ini produksinya 25 Juli 2025, jumlahnya 120. Kemudian di sini kita bisa mengedit. Kita bisa mengedit nama pegawai, produknya apa, pegawainya apa, tanggal produksi, jumlahnya apa. Kemudian kita masuk ke tabel pesanan. Di sini ada pesanan. Ada nama produk, tanggal, jumlah, status. Di sini ada misalkan pesanan plat aluminium. Tanggal pesanannya yaitu tanggal 29 Juli 2025. Jumlah pesanannya 60, statusnya sedang diproses. Misalkan kita pada hari ini akan mengirimkan plat aluminium tersebut. Maka di sini kita harus edit misalkan produknya plat aluminium dikirim tanggal sekarang jumlah 60, statusnya yang asal proses menjadi selesai. Baik. Bisa juga kita di sini menambahkan pesanan apabila ada pesanan. Misalkan produk pesanannya misalkan ada pesanannya kabel tembaga. Tanggalnya buat tanggal 2 Agustus 2025. Jumlahnya misalkan 15 kilo. Statusnya berarti di sini sedang diproses. Kemudian ada pegawai. Di sini ada nama pegawai, jabatan, tanggal masuk pegawai, dan kontaknya. Di sini kita bisa mengedit tambahkan pegawai. Di sini ada manajemen user, siapa aja username-nya, pegawainya dan siapa. Di sini juga bisa mengubah password jika kita ingin aplikasi ini aman. Sepertinya cukup sekian presentasi dari saya untuk menjelaskan UAS dari mata kuliah Sistem Basis Data dan Pemrograman Berbasis Web. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.